ke 105. Dulu ketika masih kuliah di Jakarta, salah satu mata kuliah itu adalah pembaruan pemikiran Islam. Biasanya pembaruan pemikiran Islam itu tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Syamuddin Al-Ghani itu menjadi bagian yang sering disebutkan. Namun demikian, ada juga salah seorang tokoh pembaru Islam yang bernama Qasim Amin, yang juga perannya besar. Setidak-tidaknya beliau menulis 2 buku. Satu adalah Tahrirul Mar'ah, emansipasi wanita, dan satunya adalah Al-Mar'ah Al-Jadidah, yakni wanita modern. Rasanya yang ditulis oleh Qasim Amin itu secara real, termasuk hari ini kita saksikan di ruang ini. Bahkan saya sendiri merasa tidak pernah merasa begitu hilang. Justru sekarang inilah saya merasa begitu hilang. Saya duduk dengan Bu Khofifah, Bu Esti, Bu Nurjana, Bu Chandra, Profesor Libro. Itu rasanya kok saya ini nggak ada apa-apanya, bahkan saya merasa betul-betul nggak ada apa-apanya. Saya salut betul. Nah, kembali ke soal tadi, memang banyak pemikiran-pemikiran yang berkembang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam, terutama dari Timur Tengah semacam Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Syamuddin Al-Ghani, termasuk Qasim Amin tadi. Tapi hemat saya, para tokoh-tokoh itu hanya berhenti pada level pemikiran, tidak sampai dalam konteks real memberikan khidmat besar secara konkret bagi umat, bagi bangsa dan kemanusiaan. Maka Muhammadiyah misalnya, Persatuan Islam misalnya, Al-Irsyad misalnya, Nahdlatul Ulama misalnya, adalah sebuah gerakan yang tidak cukup merasa puas berhenti pada pemikiran-pemikiran, tapi secara real kemudian memberikan sumbangan besar pada umat, sumbangan besar pada bangsa, bahkan sumbangan besar pada kemanusiaan. Ada khidmatul ummah, ada khidmatul sya'ab, ada khidmatun nas jami'an fi kulli anha'i ardillah. Maka demikian pula Aisyah, demikian pula Fatayah, dan lain-lain sebagainya tidak berhenti. Ya lah, pokoknya kalau salah nanti dimaafkan aja. Saya sudah minta maaf ya. Apalagi melihatnya dari jauh begini ya. Saya teruskan. Jadi kalau kemudian konteks Aisyah ini tadi itu untuk membangun peradaban
utama, maka perlu kita telusuri bahwa dulu peradaban dunia itu pernah ditunjukkan oleh Islam melalui apa yang kita sebut sebagai the golden age of Muslim history. Dan itu bertahan sampai 500 tahun, bahkan sebagian mu'arrikin itu menyebut sampai 800 tahun. Tapi sesudah itu pelan-pelan akhirnya kemudian redup, digantikan oleh peradaban terutama yang dipelopori oleh dunia barat. Tapi kemudian peradaban yang dibangun di dunia barat itu kehilangan relasinya secara teologis, sehingga menjadi peradaban yang sekuler walaupun sangat modern. Maka hemat saya, kelahiran Muhammadiyah, kelahiran Persis, Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama, Aisyah, apalagi disebutkan tadi. Ya, pokoknya itulah ya. Kalau Fatayat saya hafal betul ya. Karena Bu Khofifah itu ketua umum pimpinan ketua umum terus dulu ya. Muslimat, mohon maaf. Yang penting jangan dimaknai saya lebih memilih Fatayat daripada Muslimat. Ya. Jadi saya semakin sadar semakin tua itu ya. Saya ketua umum pimpinan, ketua pengurus pusat ya, Muslimat ya. Jadi hemat saya, baik Muhammadiyah, Aisyah dan lain-lain tadi, ini adalah bibit-bibit yang disebarkan oleh Allah untuk melahirkan kembali the second golden age of Muslim history, mengembalikan dimensi-dimensi teologis ke ranah peradaban, sehingga peradaban itu tidak menjadi peradaban yang sekuler, tapi peradaban yang berbasis pada agama. Dan nanti mungkin tugasnya bukan tugas BWM untuk menceritakan ya, kiprah mengenai Aisyah ini. Sekedar gambaran di Jawa Timur itu, ingat saya ya, Aisyah itu punya sekolah, punya semacam Bustanul Akbar itu 2000 lebih ya, 2000 lebih. Jadi ini salah satu bagian dari teknologi. Menurut saya Gubernur, ini orang-orang Muhammadiyah Aisyah itu ya, tidak terlalu sadar kalau kita sebutkan begini ya. Sehingga tepuknya hanya sebagian kecil. Padahal itu yang Bu Muslimat itu tepuknya sudah sejak tadi ya. Jadi saya kira ini yang terkait dengan itu, karena itu kami sekali lagi mengapresiasi betul. Dan saya akan menyimak dengan sebaik-baiknya seluruh paparan-paparan dari Ibu Gubernur, dari Ketua PP Aisyah, Ketua Umum, dan juga nanti dari Bu Nurul. Insya Allah sekali lagi, kalau itu nanti disampaikan, semakin lama semakin saya punya kesaktian, yaitu bisa menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.